Di sini ada kemungkinan ya, kenapa akun TikTok kita itu terkena shadow ban. Yang pertama adalah dimungkinkan kalian itu terlalu banyak mengupload video, maka dinyatakan sebagai spam ya. Di video sebelumnya itu aku udah bahas ya, bahwa terkena shadow ban itu kalian upload aja video yang banyak. Nah, itu ternyata menurut aku nggak efektif. Makanya kali ini aku mau ngasih tahu bahwa apabila akun kalian terkena shadow ban, kurang-kurangilah mengupload video, atau bahkan kalian tidak mengupload video sama sekali ya. Jadi jangan gatel buat ngupload video ketika kamu ngerasa bahwa viewsnya tuh sangat turun, karena di sana kemungkinan kamu terindikasi itu sebagai spam, karena sebelumnya kamu pasti sudah mengupload video tuh banyak banget gitu. Makanya TikTok mengindikasikan kamu itu terkena spam. Makanya menurut aku idealnya adalah dalam satu hari itu 2 kali untuk upload video, itu dalam kondisi normal seperti itu ya. Akun kita itu terkena shadow ban karena kita melanggar sound atau pemilik lagu atau musik aslinya ya. Biasanya kalau misalnya aku juga pernah ngupload video tuh langsung dibisukan sama TikTok karena ada copyrightnya seseorang gitu. Nah, kita nggak bisa pakai itu, makanya video yang ada atau yang aku upload di TikTok itu dibisukan. Nah, dari sana juga itu langsung kita hapus aja. Dan biasanya meskipun sudah dihapus atau sudah diganti dengan lagu yang ada di TikToknya gitu, biasanya itu tetap ngaruh ke shadow ban ya. Makanya hati-hati banget. Dan aku udah beberapa kali nyoba juga ya, karena aku sering edit videonya itu di aplikasi kayak VN, kemudian aplikasi kayak Power Director dan seterusnya ya. Di sana itu udah ada sound yang udah disediakan dari aplikasi tersebut, dan kemudian aku upload aja ke TikTok. Nah, di sana langsung aku terkena pembisuan. Di situ ada tulisan copyright gitu. Makanya itu hindari ya, kayak gitu. Dari sound aja itu berpengaruh ke shadow ban kita. Kemudian kemungkinannya kamu itu mengupload video yang melanggar pedoman panduan komunitas TikTok, kayak misalnya mengandung unsur sara, vulgar, kemudian kekerasan dan seterusnya. Itu sih udah pasti ya, yang namanya video-video kayak gitu tuh bakalan nggak dibolehin sama TikTok. Makanya kurang-kurangi aja. Biasanya tuh kamu nggak sadar gitu ngupload video kayak gitu, makanya kamu langsung terkena shadow ban. Itu sih. Kemudian kamu juga menggunakan 2 aplikasi TikTok dalam satu perangkat ya. Jadi kalau misalnya kamu punya 2 akun gitu, atau kamu punya 1 akun kemudian disimpan lagi atau dibuka lagi di handphone yang satu lagi, nah itu juga nggak boleh ya, karena 1 akun itu hanya untuk 1 handphone ya, kayak gitu. Selanjutnya ini ya guys, kalau misalnya kamu suka live tapi nggak pernah sampai 1 jam atau sampai 30 menitan lah, atau pokoknya kalau live kan biasanya berjam-jam gitu ya. Nah, itu hindari banget nge-live di TikTok kalau misalnya kamu tuh cuma beberapa menit aja, karena itu bakalan terindikasi sebagai shadow ban. Aku selalu live tapi nggak pernah lama. Nah, dari setelah live itu aku langsung ngerasa kok video aku langsung terkena shadow ban, yaitu dengan viewsnya tuh sangat turun dan followersnya biasanya pada turun juga gitu. Nah, makanya menurut aku yang namanya live itu sediakan waktu maksimal itu 1 jam, minimal itu 1 jam, dan maksimal ya tak hingga aja gitu ya, kayak gitu guys. Jadi kurang-kurangi aja nge-live kalau misalnya kamu cuma beberapa menit aja. Apa yang harus dilakukan ketika kamu ngerasa bahwa aku sudah terkena shadow ban ringan nih, atau aku kayaknya udah terkena shadow ban yang parah nih gitu ya. Kalau misalnya masih bisa diperbaiki, nah coba kalian lakukan langkah-langkah seperti ini ya. Jadi kamu setelah sudah mengetahui bahwa aku tuh terkena shadow ban ringan nih ya, udah jarang turun banget viewsnya, udah jarang FYP, kemudian followersnya juga turun. Nah, kamu coba berhenti untuk upload video ya, minimal 7 hari atau maksimal dalam 1 bulan lah ya. Kalian cuma scroll aja TikToknya, kemudian kalian ya komen di video orang, kemudian share link video orang juga gitu. Kalian aktif tapi bukan sebagai kreator gitu ya. Nah, di sana itu bisa membantu sekali kamu itu balik lagi atau normal lagi akunnya. Kayak gitu guys, karena biasanya itu sih yang aku lakuin.
kayak gitu. Juga aku udah ngasih tahu hapus change, kemudian login lagi atau bahkan uninstall dulu akun TikToknya. Nah kalau misalnya masih sama juga ya tolong jangan spam video meskipun kamu lagi nggak FYP. Tolong jangan dulu upload video kalau misalnya kamu ngerasa kamu terkena shadow ban ringan. Nah ini yang paling ditunggu ya. Kalau misalnya aku udah ngelakuin semuanya nih, kapan sih kalau tanda-tandanya tuh kalau misalnya akun TikTok aku itu sudah pulih lagi? Tanda yang pertama adalah video kamu itu sudah muncul di beranda followers kamu ya. Makanya kalau misalnya punya temen atau misalnya kamu punya second akun TikTok kamu, coba kamu cek apakah video kamu itu sudah ada yang muncul di beranda followers kamu atau enggak. Nah itu sudah menjadi tanda bahwa akun kamu itu sudah hilang shadow ban-nya. Seperti itu. Dan yang kedua adalah, nah ini yang sering banget aku rasakan adalah ketika kita meninggalkan akun TikTok kita untuk tidur dan besoknya itu beraktivitas. Biasanya aku tidur tuh jam 9 kan ya. Nah jam 9 aku tutup handphonenya, kemudian pagi-pagi itu buka TikTok, di sana udah banyak notif nih. Udah banyak notif kayak bertambahnya followers, kemudian ada yang like ya. Dan yang senangnya adalah ada yang komen gitu ya. Nah itu adalah suatu ciri bahwa akun shadow ban kamu sudah kembali lagi normal ya. Itu yang paling gampang banget cirinya. Biasanya kalau misalnya akun kita itu lagi terkena shadow ban itu sama sekali meskipun ditinggal 1 malam juga nggak bakalan ada yang bertambah followersnya, atau bahkan video yang kita unggah sebelumnya yang pernah FYP itu tidak muncul sama sekali. Itu ya. Dan yang terakhir adalah video yang sempat FYP meskipun beberapa bulan yang lalu atau mungkin beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, itu bakalan ada muncul atau nge-like atau nge-share atau apalah gitu ya. Jadi bakalan ada notif dari TikTok bahwa video itu tuh ada yang nge-like gitu. Nah itu adalah suatu ciri bahwa akun kamu itu sudah normal lagi dan sudah hilang shadow ban-nya. Seperti itu ya guys, semoga bisa dipahami ya. Dan sorry banget nih untuk teman-teman yang waktu itu ngikutin apa sih cara menghilangkan shadow ban dengan cara upload video 1 hari 3 kali. Nah itu ternyata nggak efektif. Makanya ketika kamu ngerasa kamu sudah terkena shadow ban, berhenti upload video, tapi kamu selalu aktif buka TikTok buat salin link, kemudian komen, kemudian follow orang-orang yang muncul di FYP. Itu bisa membantu teman-teman supaya akunnya itu bisa normal kembali. Seperti itu ya guys. Oke, seperti itu penjelasannya. Untuk ciri akun kita itu sudah terbebas dari shadow ban. Dan aku tekankan lagi bahwa apabila teman-teman ngerasa bahwa akun teman-teman itu sudah terkena shadow ban ringan, maka segeralah teman-teman langsung gunakan tindakan seperti logout, hapus change, kemudian jangan dulu upload video sampai shadow ban-nya selesai gitu. Dan selalu aktif juga buka TikTok, tapi bukan untuk ngupload video gitu ya guys ya. Semoga penjelasannya bisa dipahami, dan thank you yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube aku, dan share video ini supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari aku, dan supaya teman-teman yang lainnya juga tahu informasi penting mengenai TikTok ini. Oke, sampai jumpa di next video. Bye, see you.